Kemanakah biasanya kita mencari pertolongan dan perlindungan ketika kita sedang dirundung masalah dan musibah? Tentunya kita akan cari perlindungan dan pertolongan dari sosok, tokoh, atau sesuatu yang kuat, setidaknya melebihi kekuatan kita, yang dapat disandari, yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan yang pasti jalan keluar dari masalah dan musibah yang kita hadapi. Tetapi tidak jarang ketika masalah dan musibah datang, justru kita sesegera mungkin mencari perlindungan dan pertolongan tanpa berpikir panjang. Kita pikir perlindungan itu adalah sesuatu yang abadi, yang bisa disandari, tapi ternyata itu sangat mengecewakan. Itulah perlindungan yang dari dunia ini, selalu terbatas, serba sementara, dan rapuh, tidak dapat diandalkan dan disandari, karena memang mereka tidak kokoh. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam sabdanya menyapa kita hari ini dari Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 adalah mazmur yang sangat baik berbicara tentang Allah sebagai kota benteng perlindungan kita. Latar belakang mazmur ini adalah banyak penafsir mengaitkannya dengan peristiwa yang dramatis tentang pembebasan Yerusalem dari serangan negara Asyur waktu zaman pemerintahan Raja Hizkia. Pada saat itu ketika serangan demi serangan datang ingin menghabisi orang-orang yang ada pada waktu itu, maka Hizkia Raja Yehuda mencari pertolongan kepada Tuhannya. Setiap kali ada peristiwa yang mengancam, yang merusak bangsa itu, sesegera mungkin dia datang kepada Tuhannya. Dia sandari lagi, dan segala apa yang dia takutkan, dia khawatirkan, dia curahkan isi hatinya seluruhnya kepada Tuhan di dalam doanya. Kisah tentang Hizkia justru banyak memuat tentang bagaimana dia bergantung penuh kepada Tuhan sebagai kota benteng yang teguh di dalam hidupnya. Karena itu Mazmur 46 ini dibuka dengan sebuah pernyataan keyakinan Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Mengapa ini dituliskan sebagai statement awal dari rangkaian Mazmur 46 yang akan kita pelajari selama 1 minggu ini? Karena inilah sebenarnya pangkal asal muasal iman kita, yaitu bahwa iman seseorang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan mencari perlindungan-perlindungan dari yang sementara dan semu di dunia ini. Dia tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan baik dirinya sendiri atau orang di sekitarnya, atau kekuatan yang berasal dari dunia ini. Karena pangkal iman adalah bicara tentang kebergantungan. Sebagaimana Hizkia sebagai raja yang selalu hidupnya setia dan bergantung penuh kepada Tuhan, maka kita juga pada saat dirundung masalah dan musibah, kita perlu terus datang berlindung kepada Tuhan kita sebagai kota benteng yang kokoh. Dan lebih lanjut lagi dikatakan dalam ayat 2 itu, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Menarik sekali kalau dalam bahasa Indonesianya hanya diterjemahkan sebagai penolong, sangat terbukti. Tetapi di dalam versi bahasa Alkitab yang lain dikatakan dia adalah pertolongan yang selalu hadir, ever present help
sebuah pertolongan yang senantiasa bersama, tidak pernah raib dan tidak pernah pergi dari orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau pangkal iman kita adalah kebergantungan kepada Tuhan, maka pertumbuhan iman kita untuk supaya terus berjalan maju, makin bertumbuh, berbuah, maka kita perlu bukan saja bergantung kepada Tuhan, tetapi juga menjalani hidup kita didampingi dengan pertolongan Tuhan yang selalu hadir itu. Jangan sedikit pun kita menolong diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, tetapi arahkanlah pertolongan kita itu kepada Tuhan. Sebagaimana di Mazmur 121 juga pernah dikatakan, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya adalah dari Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dan bagi orang yang senantiasa kepada Allah berlindung, bergantung, dan terus berjalan bersama dengan pertolongannya yang selalu hadir itu, maka orang itu tidak mudah rebah, tersandung. Ini juga yang dialami oleh Raja Hizkia. Dia tidak pernah rebah, tersandung. Sekali-kalinya dia rebah itu adalah ketika dia sakit. Tetapi ketika dia minta tolong lagi kepada Tuhan, Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun kemudian. Dia disembuhkan, luar biasa karya Tuhan. Dan bagi orang yang senantiasa berlindung pada Tuhan, juga tidak akan membuat orang lemah menjadi tersandung. Dan kita lihat bagaimana Hizkia pun ketika berhadapan dengan orang-orang di sekelilingnya, karena dia bergantung penuh, berlindung total kepada Tuhan yang menjadi benteng hidupnya, maka dia tidak pernah membuat orang lain tersandung pada hidupnya. Hizkia menjadi contoh teladan yang terus disaksikan banyak orang tentang raja yang hidupnya takut akan Tuhan dan yang hidupnya berbentengkan perlindungan Tuhan. Karenanya hari ini kita perlu untuk memiliki perlindungan kekal ini. Benteng perlindungan kita satu-satunya adalah Tuhan. Karena itu andalkanlah Dia. Jangan pernah berpaling daripadanya kalau Dia adalah penolong yang selalu hadir. Maka rasakan terus kehadirannya dalam setiap hari. Baik engkau memulai semua kegiatanmu atau engkau mengakhiri semua kegiatanmu sehari-hari, maka tetaplah kehadirannya dan pertolongannya itu kekuatan kita. Selamat terus berjalan bersama dengan Dia, Sang Pelindung, kekuatan dan penolong yang selalu hadir buat kita. Sungguh ini sangat terbukti. Selamat bergantung lagi padanya. Amin.